Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia selalu mendambakan kebaikan, selalu mendambakan kesuksesan dalam kehidupannya. Berbagai upaya akan dilakukan untuk mencapai tujuan supaya dia menjadi sukses dan mendapatkan kebaikan tersebut. Tetapi ada sebagian manusia yang salah memandang tentang kebahagiaan, salah memandang tentang kebaikan, dan salah memandang tentang kesuksesan itu. Dia berpikir bahwa kesuksesan itu cukup dengan harta yang banyak, jabatan yang tinggi, kemudian mobil mewah, rumah mewah, istri cantik, suami ganteng, dan lain sebagainya. Inilah yang Allah pernah sampaikan di dalam Al-Quran. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada sebagian manusia yang mengatakan, berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Padahal hakikat kesuksesan itu adalah ketika kita mendapatkan as-sa'adatu fid dunya, kebaikan di dunia, was-sa'adatu fil akhirah, dan kebaikan kita di akhirat. Inilah doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa standar kesuksesan seseorang? Marilah kita sama-sama melihat salah satu ayat di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah di ayat ke-20. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wahajaru, dan mereka orang-orang yang hijrah, wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka. A'dhamu darajatan indallah. Mereka itu adalah pahalanya lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Dari ayat ini ada 3 kunci supaya kita menjadi orang-orang yang sukses. Baik itu sukses di dunia, termasuk juga sukses di akhirat. Itulah yang selalu kita dambakan. As-sa'adatu fid dunya was-sa'adatu fil akhirah. Yang pertama adalah al-iman, yaitu keimanan. Yang dimaksud di sini adalah keyakinan bahwa kesuksesan hidup itu tidak akan didapatkan kecuali ketika dia memiliki keyakinan. Tanpa adanya keyakinan, seseorang tidak akan mungkin mendapatkan yang namanya kesuksesan. Iman adalah keyakinan yang menancap dalam diri kita. Dan bagi seorang yang beriman, maka dia sudah penuh dengan keyakinan itu. Al-imanu al-yaqini kullu. Yang namanya keimanan itu, maka seluruhnya adalah keyakinan. Orang-orang yang beriman, dia yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanannya, dengan keyakinannya, dia semua selalu akan berpikir optimis. Dia tidak akan merasa lemah, dia tidak akan merasa bersedih hati ketika luput kaitan dengan urusan dunia, karena derajat mereka tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kalian merasa lemah, jangan pula kalian merasa sedih, karena sesungguhnya kalian itu tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala jika kalian menjadi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, dia bisa membenarkan, dia bisa membedakan dengan keimanannya mana yang baik, mana yang buruk. Orang-orang yang beriman dengan keimanannya bisa membenarkan keimanannya dengan ketaatan, dengan berbagai macam kebaikan yang bisa dia lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah indikator supaya kita menjadi orang-orang yang sukses itu adalah dengan kita berhijrah, yaitu melakukan perubahan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan kita, memberikan contoh kepada kita bagaimana Rasul berpindah dari Mekah ke kota Madinah, berhijrah. Ini menunjukkan bahwa tujuannya apa? Supaya ada perubahan di situ. Ini adalah kaitan dengan hijrah al-makaniyah. Tentu terbatas kaitan dengan waktu. Tetapi kalau kita berbicara tentang hijrah maknawiyah, hijrah secara maknawi, tentu ini lebih luas lagi. Dan ini tidak terbatas dengan waktu. Kita berubah dari yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya kurang rajin ibadah menjadi rajin ibadah, yang tadinya kita sering bermaksiat, kita hindari yang namanya bermaksiat.
Yang tadinya kita memiliki akhlak yang baik, maka kita rubah supaya kita memiliki akhlak yang baik. Orang yang beriman adalah orang yang senantiasa bersedia mengubah diri untuk menjadi lebih baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah sebuah kaum sampai mereka merubah kondisi mereka sendiri. Betul apa yang pernah disampaikan oleh salah seorang ulama. Fa innal mar'a yatiru bihimmatihi. Seseorang itu bisa naik terbang dengan cita-citanya. Kat-tayri yatiru bi janahihi. Sebagaimana seekor burung terbang dengan kedua sayapnya. Kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, yang ketiga adalah al-jihad, yaitu bersungguh-sungguh. Kesungguhan adalah salah satu kunci kesuksesan. Makanya pepatah Arab mengatakan man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkannya. Man saru ala darbi wasala. Siapa yang menempuh satu jalan, maka dia pasti akan sampai kepada jalan yang dia inginkan. Orang-orang yang bersungguh-sungguh, maka dia bisa membuka segala pintu-pintu kesulitan. Yang jauh akan menjadi dekat. Al-jiddu yudni kulla amrin syafi'in. Dengan kesungguh-sungguhan, sesuatu yang jauh akan menjadi dekat. Wal jiddu, dengan kesungguh-sungguhan, yaftahu kulla babin mughlaqin. Maka segala pintu yang tidak mungkin akan terbuka ketika kita bersungguh-sungguh. Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan kita, memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk supaya kita terus bersungguh-sungguh. Ihris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan manfaat bagimu. Wasta'in billah, dan hendaklah kalian memohon pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, dan janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Keyakinan, perubahan, kemudian kesungguh-sungguhan, iman, hijrah, dan jihad. Itulah 3 kunci sukses yang Allah ajarkan kepada kita semuanya, baik itu sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Kita berupaya dengan bersungguh-sungguh untuk supaya kita bisa melakukan ketiga hal tersebut. Keyakinan kita perkuat, kita harus selalu melakukan perubahan-perubahan dan bersungguh-sungguh dalam menggapai kesuksesan kita. Insya Allah, doa yang selalu kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, akan tercapai. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.